Halo, salam pemirsa. Kita bertemu kembali dalam Cafe Palmerah, sebuah podcast dari Politeknik Tempo Jakarta. Podcast ini akan membahas berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan selanjutnya yang akan kami harapkan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, untuk episode kali ini, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Ardiansyah. Beliau adalah Kepala Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Nurhi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini kan kita nyebutnya Manajemen Pemasaran Internasional itu nama kerennya MPI ya kan gitu. Ya, singkatannya itu kan MPI. dibuat untuk menghasilkan berbagai macam profesi. Nah, salah satu profesi yang menurut saya sekarang lagi in itu adalah digital marketer ya. Dan itu ahli di bidang digital marketing. Nah, mungkin Mas Adi bisa jelasin tuh, apa sih yang namanya digital marketing itu? Kan dulu zaman saya kuliah nggak paham itu apaan gitu. Nah, sekarang mungkin bisa jelasin, apakah digital marketing itu? Oke, Silakan, terima Mas. kasih Pak Nurhi. Ya. Jadi benar kata Pak Nurhi ya, teman-teman di sini ya. Jadi saat ini itu pemasaran lebih berfokusnya ke pemasaran digital atau digital marketing. Digital marketing sendiri adalah suatu teknik pemasaran yang menjual produk maupun layanan itu melalui kanal-kanal atau saluran internet seperti itu. Ya. Dibandingin sama ini, Mas, marketing yang konvensional itu kira-kira keuntungannya apa sih gitu? Oke, jadi beda sekali ya teman-teman untuk digital marketing ini dibanding sama sama pemasaran yang konvensional. Kalau pemasaran konvensional itu kan teknik pemasaran yang dilakukan oleh seorang pemasar itu melalui media-media yang konvensional, Pak. Jadi seperti melalui radio, seperti melalui televisi, melalui surat kabar, poster dan lain sebagainya. Itu biasanya biayanya sangat mahal banget. Ya, Dan betul. market yang dituju pun itu tidak fokus gitu, Pak. Jadi melebar banget. Sedangkan kalau pada saat ini seseorang yang mengiklankan produknya atau menjual produknya itu melalui digital marketing itu biayanya lebih murah dan jangkauannya tuh lebih luas karena di sini mereka dapat memasarkan produknya melalui kanal-kanal yang terhubung ke internet seperti media sosial, email, blog, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Dan kemudian ini ya, yang kalau saya sih kadang-kadang internet itu sok tahu banget itu, nawarin gini dikiranya saya suka gitu ya. Ternyata kan itu, dia menawarkan sesuatu karena berdasarkan ininya ya, apa namanya, track record kita, aktivitas kita di internet gitu. Nah, gimana Mas? Kalau misalnya untuk menjadi digital marketer itu kira-kira keahliannya apa aja sih yang dibutuhkan di situ, Mas, gitu? Oke. Untuk menjadi seorang digital marketer itu yang diperlukan oleh skillnya ya, itu yang diperlukan adalah memahami SEO dan juga memahami gimana penggunaan sosial media marketing yang baik, terus memahami bagaimana caranya menganalisa seperti segmentasi dari target pasar yang ingin dicapai, storytelling, penggunaan storytelling pada iklan dan sebagainya gitu, Pak Nuri. Nah, di MPI sendiri itu ada mata kuliah yang spesifik nggak yang untuk mengarah ke digital marketer tadi? Kira-kira apa aja misalnya? Untuk profesi digital marketer ya, Pak? Iya. Oke. Ini keunikan dari prodi kami, prodi manajemen pemasaran internasional atau bahasa bekennya itu MPI, teman-teman. Jadi di sini kita ada mata kuliah khusus untuk belajar pemasaran digital. Itu ada 4 jilid, Pak. Ada pemasaran digital pertama, itu akan belajar mengenai dasar-dasar dan profesi digital marketing. Yang kedua itu pemasaran digital kedua, itu teman-teman nanti akan dapat belajar mengenai pemasaran digital melalui media sosial. Itu ya. Ya, yang ketiga khusus. Itu pemasaran digital ketiga. Nah, itu teman-teman akan diajarkan untuk menjadi seorang SEO spesialis. Yang keempat, itu teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana caranya menjadi
manajer dari digital marketer untuk mengurusi semuanya itu, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi itu artinya ada spesial yang untuk calon digital marketer ini ada 4 mata kuliah yang disampaikan berarti selama 2 tahun itu ya kan, karena satu mata kuliah 1 semester gitu kan, berturutan benar, gitu kan gitu. benar, Nah, Pak, benar. sebelum memasuki mata kuliah itu ada mata kuliah lain nggak yang sebagai dasar-dasar ini Mas? Itu kan tadi kan udah langsung Fokus ya, nembak Pak, ya. banget, fokus banget Oke. gitu. Oke, jadi teman-teman di sini untuk nantinya landasannya untuk menjadi seorang digital marketer itu kita ada mata kuliah dasar-dasar manajemen yang harus dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terus di sini ada storytelling, Iya, mata kuliah storytelling ya. storytelling dan lain sebagainya sih Pak. Lebih ke fokusnya itu kita ke mata kuliah tentang pemasaran. Pemasarannya. Seperti itu. Ini Baik yang konvensional maupun juga yang digital. ini digital. Iya. Tadi yang saya tertarik ini kok ngapain harus storytelling? Ini orang marketing loh gitu. Ngapain belajar tentang cerita gitu loh. Iya. Manfaatnya di mana itu, Mas? Jadi kalau kita jadi seorang digital marketer, kita kan harus dapat menuliskan seperti tulisan naskah kali ya Pak ya, atau misalnya tulisan eh, promosi di dalam materi jadi, promosinya materi ya. promosinya. Jadi seorang digital marketer pun itu harus tahu bagaimana cara menulis yang benar dan menulis yang menarik juga dan cara menulis yang dapat tertangkap oleh mesin pencari seperti Google. Itu kenapa di sini teman-teman mahasiswa di Prodi MPI juga mendapatkan mata kuliah storytelling. Seperti itu. Itu tadi yang saya garis bawahi adalah tertangkap oleh mesin pencari. Nah, kan apa namanya? Itu sekarang justru kadang-kadang saya kalau baca berita kadang-kadang ini ya mungkin gara-gara nawaitunya untuk itu tadi supaya tertangkap mesin pencari terus kemudian beritanya sama judulnya nggak ada kaitannya itu Mas. Gara-gara cuman supaya itu tadi kan kata-katanya supaya dikenal di situ kan itu. Iya. Nah, itu gimana sih sesungguhnya awalnya diciptakan ilmu itu yang tadi supaya ramah Google gitu tuh sebetulnya tujuannya kemana sih sesungguhnya itu? Oke, yang pertama tujuannya itu kadang-kadang kan sering banget kita terkecoh sama judul ya Pak ya. Iya, Pada betul. saat kita mencari suatu kata kunci gitu di Google misalnya, tiba-tiba judulnya apa itu dalamnya promosi gitu misalnya atau berbeda sama sekali. Nah itu banyak trik tersebut itu banyak dilakukan oleh digital marketer pada saat ini itu dikarenakan supaya iklan mereka itu atau berita mereka itu di nomor 1 halaman Google dan otomatis kalau di halaman pertama halaman Google itu si pencari informasi atau berita atau promosi itu akan ngeklik situ ya gitu. Benar. Tapi supaya gitu nanti kayaknya sih nanti dijelasin di ruang kuliah aja. Jadi yang mau kuliah aja yang dijelasin Mas. Jangan dia ngomong sendiri kan. Itu kan itu ilmunya nanti kan sampai ke situ kan maksudnya ya supaya kesana, Pak. Materi yang kita sampaikan tuh dibaca oleh Google-nya. Mas, di digital marketing itu kan ada beberapa profesi yang turunannya dari itu ya. Ada misalnya kayak SEO spesialis misalnya gitu tuh. Yeah. Itu kira-kira ilmunya apa, Mas? Oke. SEO spesialis itu nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana teknik untuk memunculkan iklan ataupun promosi atau berita atau halaman website teman-teman itu selalu berada di halaman pertama di mesin pencari seperti Google gitu Pak. Itu nanti kalau misalnya teman-teman penasaran seperti apa belajarnya boleh gabung di manajemen pemasaran internasional. Itu berapa semester kalau yang itunya? 1 semester itu. Yang SEO-nya ya? Iya, itu dibahas atau dikulik selama 1 semester. 1 semester. Iya. Kemudian ada lagi profesi berikutnya, yaitu ini ya bisa jadi content writer. Itu kan, nah content writer itu di apanya Mas? Di mata kuliahnya apa yang kaitannya dengan content writer itu di MPI? Ya, kita ada mata kuliah tadi sempat terucap juga Pak di storytelling dan copywriter. Oh iya. Nanti teman-teman diajarkan bagaimana cara menulis yang baik, menulis yang menarik untuk promosi iklan seperti itu Pak Nuri. Iya.
Oh, jadi kayak ini ya, memilih kata-kata yang menarik itu Kata-kata yang tadi ya. menarik, yang kekinian, yang sedang banyak dicari pada saat ini Iya. tuh kata-kata yang seperti apa gitu kan. Tapi jangan yang menipu ya, Mas. Jangan-jangan yang apa namanya? Istilahnya judulnya bombastis tapi nggak ada isinya, itu kan itu Iya, keliru seharusnya ya. iya. Harusnya nanti saya harapkan sih nanti di MPI nggak kayak gitulah. Tetap Mudah-mudahan ya Pak. mudah-mudahan itu. Terus kemudian ini ada lagi profesi lainnya adalah sosial media marketing. Oke. Nah, ini kan mungkin ahlinya di itu kan namanya juga manajemen pemasaran kan. Iya. Nah, manajemen pemasaran. Mungkin untuk sosial media marketing ini mata kuliahnya apa dan kemudian kira-kira arahnya kemana ini yang dari Tempo ini gitu. Oke. Jadi teman-teman juga ntar di semester keempat itu dapat mata kuliah namanya pemasaran digital 2. Itu khusus mengulik tentang sosial media marketing Pak Nurhi. Itu selama 1 semester teman-teman akan diajarkan membuat konten yang akan dipromosikan di media sosial seperti itu. Ntar ada triknya, ada tekniknya gimana cara buat konten yang baik, berapa lama durasi iklan atau video yang biasanya dilihat oleh orang banyak seperti itu Iya, Pak. Itu iya. ada di pemasaran digital kedua. Itu ada ini ya, ada prakteknya ya. Prakteknya ada anak-anak. Pak. Misalnya Ada apa yang prakteknya. Menyenangkan sekali jadi prakteknya. Jadi teman-teman nanti diminta untuk bikin konten berupa video, promosi suatu produk atau promosi Iya. suatu layanan atau jasa. Dan teman-teman diminta untuk bikin website ataupun sosial media dummy dulu gitu Pak, Iya, dummy. dummy. Dan itu isinya adalah nanti promosi-promosi seperti poster atau flyer ntar dimasukin ke website itu, konten-konten video promosi dimasukkan ke website itu ataupun ke media sosialnya. Iya, iya, Mas. Nah, ini kan apa yang membedakan ini? Kalau misalnya ini kan ada ilmunya ya, mungkin Mas di Politeknik Tempo diajarkan untuk membuat konten yang sosial media untuk sosial media itu yang lebih bagus itu. Nah, kira-kira apa bedanya kalau itu kita pelajari dan cuma nekat aja gitu? Kira-kira apa, Mas? Oke. Jadi tetap ada tekniknya teman-teman ya. Walaupun kita bikin, jadi nggak bisa bikin asal bikin video gitu Pak. Iya. Harus ada tekniknya. Jadi di situ pada saat kita misalnya mempromosikan suatu produk, itu kan ada yang hard selling, ada yang soft selling. Kalau misalnya kita mau buat promosi yang hard selling, ya berarti kita harus tampilkan on point-nya adalah produknya itu, dan harus diungkapkan bahwa produk itu kelebihannya apa. Iya, Seperti itu. Itu kan ada teknik-tekniknya juga ya Pak Nurhi ya. Kalau misalnya dia sifatnya kontennya itu menjual barang berupa soft selling, teman-teman, itu kita nggak harus on point-nya produk, tapi kita bisa seperti kayak daily vlog seperti itu. Misalnya saya mau mengiklankan produk face wash atau pencuci muka. Pada saat saya bangun pagi, saya terus cuci muka pakai produk itu tanpa menyebutkan nama produk itu, gitu. tanpa menyebutkan manfaat dari produk itu, tapi di situ bisa dilihat oleh teman-teman nama brand produk itu yang saya gunakan apa, seperti itu Pak. Itu ada teknik-tekniknya Pak seperti apa. Iya. Artinya kan apa namanya? Materi yang dibuat kalau kita berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu, maka itu lebih ini ya apa namanya lebih tepat sasaran ya, nggak asal-asalan gitu aja. Ada juga ini Mas profesi yang saya sebut itu pay per click spesialis. Nah itu ini apalagi nih, apa orang yang dibayar setiap kali ngeklik atau gimana itu? Itu di mata kuliah yang sama Pak, di pemasaran digital kedua, itu mengulik tentang media sosial marketing. Jadi pada saat kita menggunakan sosial media, mau Facebook maupun Instagram atau TikTok sekarang Pak lagi ngetren, itu kita bisa beriklan di situ teman-teman. Bisa beriklan di sana, kita tinggal pilih ada kolom promosi kalau nggak salah, atau menu promosi, kita klik, terus kita pilih lagi segmen kita mau targetnya apa. Jadi itu ada tekniknya juga Pak. Jadi nggak asal kita membuat iklan di suatu media sosial, ada tekniknya juga. Jadi kita harus tahu produk kita itu cocoknya ke segmentasi usia berapa, jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan gitu misalnya, atau tinggalnya di kota atau di pedesaan. Nah di situ tetap pakai teknik itu Pak. Jadi nggak cuman asal klik promosi terus iklan kita langsung dipromosikan, enggak. Itu takutnya salah sasaran. Tapi kita juga harus
apa ya, kita juga harus cari tahu kira-kira promosi kita itu mau ditujukan ke segmen seperti Segmennya. apa gitu Pak Nuri. Jadi ini nanti pentingnya menjadi pay per click spesialis di situ ya Bener supaya Pak, paham gitu. Nah, supaya promosinya itu tuh nggak melebar kemana-mana Pak, seperti ada itu. istilah lain profesi yang lain itu KOL, Key Opinion Leader Specialist. Oke. Nah, itu apa itu namanya yang kalau nggak salah ini ya kayak Influencer ya Pak, influencer kayak gitu tuh, selebgram, selebgram gitu. Nah, influencer, itu iya. gimana cara ininya apa perannya di sebuah proses marketing dan kemudian nanti di Poltek Tempo ngarahnya kemana untuk menjadi kayak gitu tuh. Oke, sekarang ini kan kebanyakan dari kita anak mudanya Pak, kan Mm-mm. jarang banget nonton TV, apalagi radio. Iya, Lebih iya. banyak menggunakan media sosial atau penggunaan internet. Nah, anak-anak sekarang itu idola mereka biasanya adalah influencer maupun selebgram. Nah, Iya, iya, untuk iya. perusahaan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, sekarang mereka lebih mempromosikan produknya itu melalui selebgram atau influencer karena lebih tepat sasaran juga, terus biayanya pun lebih murah dibandingkan kalau misalnya saya beriklan di televisi atau di Iya. surat kabar. Gitu Pak Nuri. Iya, iya, ya menjadi lebih murah karena ini apa namanya spread apa namanya peredarannya menjadi lebih luas Lebih ya. luas Pak, ya, Oke. dan tepat sasaran Pak Nuri. Jadi misalnya ini contohnya ya, di sini yang tahu Atta Halilintar siapa kan banyak Pak. Iya, iya, betul. Followernya banyak banget gitu. Misalnya Atta Halilintar diminta untuk sebagian influencer atau selebgram suatu brand atau produk gitu misalnya. Misalnya minuman atau misalnya pakaian. Pada saat si Atta Halilintar itu menggunakan pakaian tertentu, followernya, fanatik followernya itu pasti beli, Ikut, iya, iya, ikut, iya, iya. ikut seperti itu. Nah, untuk metode pembelajaran ini ada banyak prakteknya ya, Mas ya di itu yang sudah terlaksana itu sampai semester berapa ini apa aja, Mas? Yang mereka praktek untuk itu tadi, untuk menguasai ilmu-ilmu di MPI tadi. Yang khususnya digital marketer ya Pak Iya, ya. di dalam marketing. Oke. Teman-teman di Prodi MPI itu yang pertama mereka mendapatkan basic ilmu bagaimana menganalisa segmentasi pasar, targeting pasar, positioning atas produk mereka. Setelah mereka tahu nih produknya itu seperti apa, keunggulan seperti apa, produk mereka cocoknya di segmen apa dan targetnya apa, mereka langsung ke praktek penggunaan digital marketingnya itu Pak. Teman-teman akan diajarkan bagaimana mengambil gambar yang bagus. Jadi kan dalam membuat video atau konten kan nggak asal-asalan juga Pak Nuri. Betul, iya, iya. Yang penting sesuai. ada gambarnya atau ada orangnya tuh enggak. Jadi ada tekniknya juga dalam mengambil gambar yang bagus. Terus dalam membuat narasi pada saat si talentnya itu mempromosikan Iya, produknya itu kan ada di mata kuliah storytelling juga Iya, Pak, dan iya, copywriter itu ada ilmunya juga dipraktekkan pada saat mereka menjadi talent untuk mempromosikan sebuah produk seperti itu. Nah setelah itu mereka akan mensubmit atau mengupload produk maupun video tersebut di media sosial. Cocoknya di mana gitu Pak? Oh, Misalnya gitu kalau ya, produk-produk yang banyak dipakai orang tua kan nggak mungkin di TikTok gitu Pak misalnya, atau misalnya nggak Iya. bisa aja di TikTok sih sebenarnya seperti itu. Tapi targetnya banyak orang tua tuh lebih banyak menggunakan Facebook biasanya seperti itu. Jadi nggak asal Oke, di mana berarti. dipromosi ini Pak gitu. Dan sampai mereka dilatih untuk melihat apa ya trafficnya itu Pak, berapa orang yang mengunjungi video promosi mereka, siapa yang tertarik dan lain sebagainya. Tapi juga ini kan ya mahasiswa semester 2 berapa itu kemarin udah karena kita nyatu dengan Gedung Tempo udah ngikut juga ke Tempo ya, ke Sudah, Pak. tempo.co dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan Mas. Oke. Jadi teman-teman di Prodi MPI itu ada istilah keunikannya itu kita ada praktek industri Pak. Nah, praktek industri itu teman-teman mahasiswa di Prodi MPI langsung praktek ke industri dari semester kedua sampai dengan ke semester 5. Kebetulan Politeknik Tempo itu satu grup dengan PT Tempo Intimedia. Jadi kesempatan yang sangat besar banget
teman-teman bisa langsung praktek baik di tempo.co misalnya atau di Kok Bisa. Teman-teman tahu Kok Bisa itu adalah anak perusahaan juga dari Protek Tempo. Dan bisa juga ke sirkulasinya Tempo, itu adalah bagian promosi dari Protek Tempo. Iya, iya. Langsung iya. Pak itu. Langsung. Anak-anak mengeluh nggak disuruh itu? Kan mereka langsung kerja kan? Iya. Artinya saya tahu sih kok bisa kan sebuah perusahaan ya meskipun anak-anak mencemarkan tapi kan di situ dikejar target. Kemudian Benar. di tempo.co apalagi kan dikejar Benar, target Pak. juga itu. Mereka kaget nggak mahasiswa itu kalau baru semester berapa terus diminta ke situ itu? Kaget banget Pak, itu kaget Iya. banget yang teman-teman rasakan. Terus teman-teman di situ setelah pulang sekolah, setelah pulang kuliah, Iya, iya. kuliah maaf Pak, itu mereka tetap ngerjain Pak tugas yang diberikan oleh Mata kuliah lain. bukan mata Oh. kuliah lain, tugas yang diberikan oleh mentor mereka pada mentornya. saat praktek industri Oh, gitu. tersebut. Ah. Gitu. Bisa ngejar tapi ya. Bisa Pak, bisa mengejar. Oke. Jadi artinya mahasiswa itu di Tempo nggak cuman ngajarin belajar teori, Teori tapi saja, juga langsung praktek ke praktek, situ, iya. ketemu dengan orang yang memang di industri itu gitu Iya, ya, iya. gitu. Mereka dapat mentor Pak. Jadi biasanya 5 mahasiswa itu dapat satu mentor. Satu mentor Iya. ya, gitu. Iya. Ya. Dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Sama berarti Sama, nih, persis. targetnya sama. Targetnya sama, pekerjaan dikerjakan sama gitu. Cuman bedanya mahasiswanya nggak digaji. Benar. Tapi pasti seneng kan ya mereka jadi satu. Senang-senang gitu. banget Pak. Walaupun mereka capek, mereka senang. Jadi ada experience gimana Iya, sih kerja beneran seperti apa. Gitu. Oke Mas, ini salah satu ini mungkin pertanyaan saya terakhir adalah kira-kira dalam 5 atau 10 tahun ke depan profesi digital marketer tadi itu kira-kira nanti tingkat kesulitan seperti apa? Kita barangkali mungkin udah ada kemajuan dan mungkin tantangan seperti apa. Nah, untuk membekali itu mahasiswa kita, mahasiswa di MPI itu dikasih bekal yang mana supaya mereka tetap relevan ketika kerja 5 atau 10 tahun ke depan. Oke. Mulai saat ini aja itu banyak dari kita sudah meninggalkan pemasaran secara konvensional, banyak beralih ke pemasaran digital. Dan kemungkinan 5-10 tahun lagi itu banyak profesi yang diperlukan oleh banyak perusahaan besar itu sebagai digital spesialis atau digital marketing spesialis Pak. Itu sangat memungkinkan banget, itu sangat banyak dibutuhkan digital marketing spesialis di 5-10 tahun ke depan. Nah, sesuai dengan kurikulum di Prodi MPI dan melihat peluang itu, kami memang membuat kurikulum sesuai dengan permintaan pasar itu. Makanya kita ada pemasaran digital pertama sampai pemasaran digital keempat. Jadi ada 4 jilid Pak, seperti itu. Dan teman-teman juga itu mereka praktek industri secara langsung. Jadi benar-benar mereka membuat konten promosi seperti apa, mereka menganalisa pengguna media sosial itu seperti apa dan lain sebagainya itu. Gitu sih Pak. Jadi ini sih kayaknya 5 tahun 10 tahun lagi banyak banget dibutuhkan tenaga digital marketing spesialis di beberapa perusahaan besar atau hampir semua perusahaan mungkin ya. Iya. Oke, jadi memang nanti MPI masih tetap akan mengembangkan lebih sesuai dengan perkembangan ini ya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan industrinya. Oke, terima kasih. Oke, saya kira terima kasih Mas Ardi. Waktunya sudah sudah banyak banget yang saya pakai. Ya mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, pemirsa, saya kira pembicaraan kita sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi di Cafe Palmerah episode selanjutnya yang mungkin akan membahas tema-tema lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.